Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kita akan membahas mengenai sel elektrokimia. Dan kita akan fokus pada sel Volta. Sel elektrokimia adalah alat yang digunakan untuk mengubah energi kimia yang dihasilkan dalam reaksi redoks menjadi energi listrik. Sel elektrokimia itu sendiri ada dua, yaitu sel Volta adalah sel elektrokimia yang dapat menghasilkan energi listrik secara spontan dari reaksi kimia yang terjadi di dalam larutan. Kemudian yang kedua, sel elektrolisis, yaitu sel yang mengalami reaksi kimia ketika arus listrik dialirkan ke sel tersebut. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai sel Volta. Sel Volta biasa juga disebut dengan sel Galvani. Mengapa? Karena sel Galvani ini ditemukan oleh ilmuwan asal Italia yang bernama Luigi Galvani. Ini bermula ketika sedang membedah kaki kodok. Dia melihat bahwa pisau bedahnya yang logamnya berbeda jenis ketika didekatkan pada syaraf kaki seekor kodok mati terkejut dan bergerak. Sehingga Galvani berpendapat bahwa efek ini berkaitan dengan sifat-sifat syaraf. Tetapi oleh temannya yang bernama Alessandro Volta, dia penasaran dengan kesimpulan yang diberikan oleh Galvani. Sehingga Volta melanjutkan pekerjaan Galvani dan membuktikan bahwa teori rekannya tersebut salah. Volta berpendapat bahwa efek ini muncul akibat dua logam tak sejenis dari pisau bedah Galvani, bukan dari pengaruh saraf. Sehingga dari percobaan Volta ini, dia menemukan adanya baterai Volta. Nah, adapun rangkaian baterai Volta yang ditemukan oleh Alessandro Volta adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada voltmeter, ada jembatan garam, ada katoda, dan ada anoda. Coba kita perhatikan bersama, voltmeter itu berfungsi untuk menentukan besarnya potensial sel. Kemudian dalam sel Volta juga ada jembatan garam. Nah, kita lihat jembatan garam ini adalah tabung berbentuk U. Kita lihat tabung berbentuk U yang mengandung larutan tepat elektrolit iner seperti kalium nitrat, dan lain-lain, yaitu garam, dalam agar-agar atau gratin. Juga dapat membantu menjaga netralitas listrik dari larutan dalam 2,5 sel. Kemudian ada anoda dan ada katoda. Nah, anoda adalah elektroda negatif, merupakan tempat terjadinya reaksi oksidasi atau melepaskan elektron. Sementara di sini melepaskan elektronnya dan terjadi reaksi seperti ini. Zn menghasilkan Zn2+ membuat 2 elektron. Kemudian ada katoda. Jadi katoda ini adalah elektroda positif, yaitu tempat terjadinya reaksi reduksi. Kita lihat reaksi reduksi menerima elektron dan reaksinya adalah Cu2+ tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Jadi dalam sel Volta ini dirangkai dari elektroda Zn yang dicelup ke dalam larutan ZnSO4 dan elektroda Cu yang dicelup pada larutan CuSO4. Nah, kedua larutan tersebut ini diletakkan pada dua bejana yang berbeda dan dihubungkan oleh jembatan garam atau semacam pipa yang berbentuk U, di mana di dalamnya berisi agar-agar yang mengandung garam. Nah, ketika kedua elektroda ini dihubungkan dengan kawat konduktor, di sini kawat konduktor,
maka elektron akan mengalir dari anoda ke katoda atau dari elektroda set N ke elektroda Cu. Nah, kemudian elektron yang mengalir ke elektroda Cu ini akan terus mengalir ke dalam larutan CuSO4 yang mengandung Cu2+, sehingga elektron tersebut dipakai untuk mereduksi ion Cu2+ dan menghasilkan logam Cu yang akan terdeposit atau tersimpan pada elektroda Cu. Sehingga pada elektroda Cu di sini nantinya semakin tebal karena ada logam Cu yang tersimpan atau terdeposit akibat dari aliran elektron yang berasal dari anoda. Nah, reaksi ini akan menyebabkan adanya perbedaan muatan pada kedua elektrolit, sehingga menyebabkan reaksi tertentu. Nah, disinilah fungsi jembatan garam. Jembatan garam digunakan untuk menetralisasi perbedaan muatan tersebut agar reaksi terus berlangsung. Pada peristiwa ini, elektroda Zn adalah tempat terjadinya reaksi oksidasi. Sementara pada elektroda Cu di sini tempat terjadinya reaksi reduksi. Nah, di dalam elektrokimia, elektroda tempat berlangsungnya reaksi reduksi disebut dengan katoda. Sementara elektroda tempat berlangsungnya reaksi oksidasi disebut dengan anoda. Nah, mengapa tidak terjadi sebaliknya? Bahwa Cu yang mengalami oksidasi dan Zn2+ yang mengalami reduksi. Nah, kita lihat bahwa berdasarkan percobaan, logam-logam yang memiliki nilai potensial elektroda yang berharga negatif akan mengalami oksidasi atau menjadi anoda ketika dirangkai dengan elektroda standar hidrogen. Nah, sedangkan logam-logam dengan potensial elektroda yang berharga positif akan mengalami reduksi dan menjadi katoda. Jadi itu kata kuncinya. Sehingga tidak terjadi bahwa Cu yang mengalami oksidasi dan Zn2+ yang mengalami reduksi. Jadi ingatkan, sehingga berdasarkan percobaan ini maka muncullah yang dikatakan dengan deret volta. Mana deret volta ini yaitu logam-logam yang disusun berdasarkan nilai potensial elektrodanya. Atau kita lihat sini bahwa di sebelah kiri atom H ini nilai potensial elektrodanya adalah negatif atau di bawahnya. Nah, semakin ke kiri nilai potensial elektrodanya itu semakin kecil. Sementara nilai potensial elektroda pada H sendiri ini adalah sama dengan 0. Dan di sebelah kanan atom H ini nilai potensial elektrodanya adalah lebih besar dari 0 atau semakin besar. Ya. Jadi semakin ke kanan nilai potensial elektroda semakin besar, sementara semakin ke kiri nilai potensial elektroda semakin kecil. Sehingga semakin ke kiri semakin mudah teroksidasi dan semakin ke kanan semakin mudah terreduksi. Nah, kita lihat mengapa? Karena semakin ke kiri logam semakin reaktif atau semakin mudah melepaskan elektron dan mengalami oksidasi, sehingga sifat reduktornya semakin kuat. Nah, kemudian semakin ke kanan logam makin kurang reaktif, artinya makin sulit melepaskan elektron tetapi makin mudah mengikat elektron atau menerima elektron, sehingga sifat oksidatornya semakin kuat. Nah, di sini juga yang paling penting kita harus pahami bahwa logam kiri dapat bereaksi dengan ion logam kanan, tetapi logam kanan maksudnya di sebelah kanan hidrogennya, tetapi logam kanan tidak bisa bereaksi dengan ion logam kiri. Nah, coba kita lihat contohnya, misalnya Fe bereaksi dengan ion Cu. Ion Cu. Nah, kita lihat
logam Fe ini ada di sebelah kiri ion Cu. Cu yang berbentuk ion ya, atau larutan. Nah, itu akan terjadi reaksi menghasilkan Fe2+ dan Cu. Sementara kalau logam Cu akan bereaksi dengan ion Fe, coba kita perhatikan. Cu ini ada di sebelah kanan, akan bereaksi dengan ion logam yang ada di sebelah kiri. Nah, di sini tidak terjadi reaksi ya. Jadi ingat, logam kiri dapat mendesak atau dapat bereaksi dengan ion logam kanan. Nah, tetapi logam kanan tidak dapat bereaksi atau mendesak ion logam kiri. Mengapa demikian? Nah, kita lihat berdasarkan potensial sel standarnya. Nah, potensial sel standar adalah mengukur nilai potensial suatu elektroda. Elektroda tersebut dirangkaikan dengan SHE seperti rangkaian sel volta ini. Kemudian beda potensial antara elektroda tersebut dengan SHE akan terbaca di voltmeter. Nah, kemudian beda potensial tersebut yang diukur dengan elektroda standar disebut potensial elektroda standar. Nah, demikian juga kalau tidak menggunakan dengan voltmeter ini, kita boleh hitung dengan rumus seperti ini. Jadi, potensial elektroda standar adalah potensial elektroda pada reduksi dikurang potensial elektroda pada oksidasi, atau sama saja potensial elektroda katoda dikurang potensial elektroda anoda, karena di katoda terjadi reduksi dan di anoda terjadi oksidasi. Nah, jadi jika potensial elektroda standarnya yang diperoleh bernilai positif, berarti terjadi reaksi spontan. Nah, seperti tadi di sini karena potensial elektroda standar yang diperoleh nantinya dalam reaksi ini pasti positif sehingga terjadi reaksi. Nah, kalau di sini kalau kita hitung potensial elektroda standarnya, kalau kita sudah hitung pasti nilainya negatif sehingga tidak terjadi reaksi. Nah, demikianlah untuk menghitung potensial elektroda standar. Jadi ingat ya, E reduksi dikurang dengan E oksidasi. Jika nilainya positif berarti terjadi reaksi spontan. Nah, sekarang kita lanjut pada notasi sel volta. Notasi sel volta adalah suatu cara untuk menuliskan elemen-elemen yang terlibat dalam suatu sel volta. Jadi caranya untuk menuliskan adalah di dalam sel volta itu ada terjadi reaksi oksidasi. Berarti kita tuliskan logam mana yang terjadi reaksi oksidasi. Kemudian garis 2 ini menandakan bahwa ada jembatan garam. Setelah itu kita tuliskan logam yang mengalami reaksi reduksi. Atau untuk lebih detailnya, caranya adalah logam yang mengalami reaksi oksidasi, yaitu kita tulis logam. Garis ini menunjukkan perubahan fase dari logam menjadi ion logam. Ya, jadi garis 2 ini menandakan adanya jembatan garam. Kemudian ion logam ini dari reaksi reduksi. Ion logam yang berfase larutan, dan garis ini adalah perubahan fase dari ion logam ke logam, yaitu dari larutan ke padat, fase padat. Nah, coba kita perhatikan sel volta di sini. Reaksi yang terjadi oksidasi adalah Zn dalam fase padat akan menghasilkan Zn2+. Jadi terjadi reaksi oksidasi. Kemudian di katoda atau lempeng Cu di sini terjadi reaksi reduksi, yaitu reaksinya adalah Cu2+ dalam bentuk larutan menghasilkan Cu dalam bentuk padat. Nah, sehingga reaksi yang terjadi adalah seperti ini. Cu2+ ditambah Zn menghasilkan Cu ditambah dengan Zn2+. Jadi yang mengalami reaksi oksidasi adalah Zn, sementara
sementara yang mengalami reaksi reduksi adalah Cu. Nah, sehingga notasi selnya adalah, kita lihat tadi, reaksi oksidasi, kemudian garis 2, reaksi reduksi. Nah, atau logam. Nah, di sini ada garis ya, menandakan perubahan fase ke ion logam. Kemudian di sini garis 2, ion logam ke logam. Nah, kita lihat reaksi oksidasi yang mengalami oksidasi berarti Zn, yaitu Zn. Perhatikan Zn, kemudian ion logamnya Zn2+, kemudian kita kasih garis 2, kemudian ion logam yang mengalami reduksi yaitu Cu2+, dan logam yang mengalami reduksi yaitu Cu. Jadi seperti ini notasi sel pada sel Volta. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Di potensial sel tunggal, suatu sel Volta tersusun dari elektrode Mg dalam larutan Mg2+, dan elektrode Zn dalam larutan Zn2+. Diketahui data sebagai berikut. Nah, ada Mg2+, memiliki nilai potensial selnya minus 2,37 volt. Kemudian Zn2+ ini memiliki nilai potensial selnya minus 0,76 volt. Nah, pertanyaannya adalah tentukan elektrode yang bertindak sebagai anode dan elektrode yang bertindak sebagai katode. Kemudian, tentukan potensial sel yang dihasilkan dari pasangan elektrode tersebut. Dan pertanyaan terakhir, tuliskan reaksi pada anode dan katode, reaksi selnya, dan notasi selnya. Nah, kita perhatikan. Tentukan elektrode yang bertindak sebagai anoda dan elektrode yang bertindak sebagai katoda. Kita perhatikan kembali deret Volta yang ada. Ya. Jadi deret Volta yang ada ini, masih ingat kan? Dari kiri atom H itu nilai potensial selnya semakin kecil. Nah, sementara di sebelah kanan H ini nilai potensial selnya semakin besar sehingga terjadi reaksi katoda. Nah, sehingga yang bertindak sebagai anoda adalah, kita perhatikan yang mana nilai potensial selnya yang semakin kecil, antara minus 0,76 dengan minus 2,37. Berarti yang paling kecil antara dua ini adalah minus 2,37. Nah, ataukah bisa juga diperhatikan yang bertindak sebagai anoda adalah logam yang berada di sebelah kiri. Nah, antara Mg dengan Zn, mana yang lebih letaknya di sebelah kiri? Kita perhatikan. Di sini ada Mg, kemudian Zn di sini, ya. Jadi yang terletak di sebelah kiri adalah Mg. Berarti antara Mg ini dengan Zn yang mengalami reaksi oksidasi adalah Mg. Sementara yang mengalami reaksi reduksi adalah Zn. Kalau kita perhatikan, semakin ke kiri mudah teroksidasi, semakin ke kanan mudah tereduksi. Teroksidasi berarti bertindak sebagai anoda, sementara tereduksi berarti bertindak sebagai katoda. Nah, sehingga anoda ya yang lebih kecil SL-nya dan katoda yang lebih besar SL-nya. Nah, kita lihat anodanya adalah Mg, ya, sementara katodanya adalah Zn. Ya. Nah, kemudian kita pindah pada pertanyaan nomor 2. Tentukan potensial sel yang dihasilkan dari pasangan elektroda tersebut. Jadi potensial sel, masih ingat kan? Rumus potensial sel adalah potensial sel reduksi dikurang potensial sel oksidasi. Nah, yang mengalami reduksi adalah katoda, sementara yang mengalami oksidasi adalah anoda. Sehingga potensial selnya juga boleh dituliskan
potensial sel katoda dikurang dengan potensial sel anoda. Nah, kita lihat potensial sel katoda yaitu Zn. Nilainya adalah minus 0,76. Kemudian potensial sel anoda adalah Mg, yaitu nilainya minus 2,37. Sehingga bisa dituliskan seperti ini. Dan akan menghasilkan nilai positif 1,61. Nah, kita lihat nilai yang dihasilkan dari potensial selnya adalah bernilai positif. Berarti dapat disimpulkan bahwa reaksi ini berlangsung secara spontan, ya, karena menghasilkan nilai positif. Kemudian kita lihat pertanyaan yang ketiga, tuliskan reaksi pada anoda dan katoda. Nah, reaksi yang terjadi pada anoda yaitu Mg, reaksi oksidasi. Ingat ya, reaksi oksidasi berarti reaksinya adalah seperti ini. Mg menghasilkan Mg2+ tambah 2 elektron. Ya. Nah, tolong diperhatikan. Di sini tandanya akan berubah. Potensial selnya nilainya akan menjadi positif. Kita perhatikan yang di soal, karena yang di soal ini kalau kita perhatikan ini adalah penulisan reaksi reduksi, ya, terbalik ya. Ketika kita balik reaksinya, maka tanda dari potensial selnya juga akan terbalik dari negatif menjadi positif. Itu tolong diperhatikan. Nah, kemudian reaksi pada katoda adalah terjadi reaksi reduksi. Nah, sehingga reaksinya adalah Zn2+ tambah 2 elektron menghasilkan Zn. Nah, kalau reaksi di soal sama, tidak berubah, sehingga nilai dari potensial selnya juga tidak berubah, tetap minus. Nah, sehingga reaksi selnya adalah, kita perhatikan, elektronnya ini habis. Kemudian yang dihasilkan adalah Mg ditambah dengan Zn2+ menghasilkan Mg2+ dengan Zn. Nah, karena reaksi ini ditambah sehingga potensial sel yang diperoleh adalah 1 positif 1,61, sama yang di atas ya. Nah, kemudian notasi sel. Ingat, notasi sel, cara penulisan notasi sel adalah reaksi oksidasi, kemudian ada garis 2 yang artinya jembatan garam, reaksi reduksi. Nah, reaksi oksidasi mana? Yang terjadi di anoda. Ingat ya, oksidasi di anoda, reduksi di katoda. Nah, reaksi oksidasi berarti Mg, kita perhatikan Mg, Mg2+. Kemudian garis 2 reaksi reduksi, yaitu di katoda Zn2+ dan Zn. Nah, demikianlah pembahasan soal kita kali ini. Kesimpulan yang kita peroleh dalam pembelajaran kita saat ini yaitu pada sel volta katoda itu terjadi reaksi reduksi, kemudian bermuatan positif. Sementara pada anoda itu terjadi reaksi oksidasi yang bermuatan negatif. Nah, untuk lebih mudah kita menghafal pada sel volta ini, kita perhatikan istilah kapan, yaitu katoda positif, anoda negatif, supaya lebih mudah kita memahaminya. Kesimpulan yang kedua adalah deret volta. Kita perhatikan deret voltanya. Jadi, untuk lebih memudahkan mempelajari deret volta ini, kata kuncinya adalah harus menghafal deret logam-logam yang ada pada deret volta. Jangan sampai tertukar. Jadi, untuk lebih mudah untuk menghafal, kita buatkan rantai keledai. Di sini saya bantu. Rantai keledainya adalah lika, baca, nanti minggu alamen. Senior cari Ferry, cak dikoni, senang pala butung H, cukup hagai anggota PT AU. Jadi kita buatkan rantai keledai untuk lebih memudahkan menghafal deret volta ini. Nah, kemudian semakin ke kiri, semakin mudah teroksidasi. Nah,
Jadi pada direct volta ini semakin ke kiri semakin mudah teroksidasi, sehingga sifat reduktornya semakin kuat. Nah, sementara pada direct volta ini semakin ke kanan semakin mudah untuk tereduksi dan sifat oksidatornya semakin kuat. Nah, kesimpulan yang ketiga adalah potensial sel standar. Jadi rumus untuk menghitung potensial selnya adalah potensial sel reduksi dikurang potensial sel oksidasi, atau potensial sel yang terjadi pada katoda dikurang dengan potensial sel yang terjadi pada anoda. Nah, sehingga jika potensial selnya positif, itu dapat disimpulkan bahwa reaksi terjadi secara spontan. Nah, sementara jika potensial selnya yang diperoleh negatif, berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi reaksi. Nah, kemudian kesimpulan yang berikutnya yang kita peroleh adalah logam kiri dapat mendesak logam yang berada di sebelah kiri direct volta ini dapat mendesak atau dapat bereaksi dengan ion logam yang ada di sebelah kanan. Sementara logam kanan tidak dapat mendesak atau bereaksi dengan ion logam kiri. Jadi demikianlah kesimpulan pembelajaran kita kali ini. Nah, di sini disiapkan soal latihan bagi yang menonton video ini. Semoga lewat soal latihan ini bisa dikerjakan dengan baik dan benar. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Semoga bermanfaat bagi yang membutuhkan.